Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Fikulusi dari kelas 6F. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul dampak kecanduan game online pada kalangan siswa SMA terhadap penurunan nilai rapot sekolah yang dilaksanakan di Desa Istangga, Kecamatan Larang, Kabupaten. Baik, masuk pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan ini adalah pendidikan adalah suatu wadah proses belajar mengajar di mana terdapat guru dan murid di dalamnya. Nah, murid di sini itu yang sebagai subjek kita yang biasanya itu selalu menggunakan game online. Apa sih game online? Game online adalah merupakan suatu permainan di mana yang dilakukan secara daring atau online dengan via internet. Game online ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain untuk meningkatkan sistem motorik, seperti remaja yang bermain game online dapat meningkatkan keterampilan dalam membuat rancangan strategi, bermain, dan bahasa. Sedangkan dampak negatifnya dari ini adalah adanya game online bagi remaja, yaitu kadang remaja itu sering melupakan skala prioritas dalam aktivitas kesehariannya seperti menembak. Oke, untuk rumusan masalah sini pada permasalahannya adalah kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dampak kecanduan game online pada siswa SMA terhadap penurunan nilai rapot sekolah mereka. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang signifikan dari perilaku kecanduan game online pada siswa SMA terhadap nilai rapot dan prestasi di sekolah. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk secara teoritis mampu memberikan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan dampak dari kecanduan game online pada siswa SMA terhadap nilai akademis di sekolah. Kemudian manfaat praktisnya bagi orang tua, menyadarkan akan pentingnya bimbingan serta pengarahan langsung dari orang tua kepada anaknya bahwa pentingnya memanfaatkan waktu sehingga tidak hanya terpaut pada game online saja. Bagi guru dapat memberikan pemahaman materi pembelajaran secara inovatif yang menarik dengan memanfaatkan kesanggihan teknologi. Oke, landasan teori bab 2. Landasan teori yang pertama, kita mengerti apa itu siswa SMA. Sekolah menengah atas atau SMA merupakan jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk membentuk kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan mandiri untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian pengertian gawai. Gawai di sini adalah alat komunikasi yang dilengkapi dengan kecanggihan teknologi pintar. Gawai memiliki peran yang sangat kompleks dalam berbagai macam aplikasi yang mudah didapatkan dan menjadi bahan konsumsi masyarakat baik dari kalangan atas, menengah, maupun bawah. Kemudian dampak gawai terhadap siswa. Dampak gawai terhadap siswa dapat dibagi menjadi dua, dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya seperti yang tadi dijelaskan, prosesnya anak dapat memudahkan anak mendapatkan informasi serta menjalin komunikasi dengan jarak jauh dengan orang lain. Kemudian kemajuan teknologi yang sangat cepat membuat informasi dapat terakses lebih mudah. Kemudian akibat kemajuannya teknologi ini muncul beberapa permainan yang kreatif dan menantang untuk mengasah kemampuan motorik dan intuisi siswa. Sedangkan untuk negatifnya, kebanyakan siswa malas dan menulis dan membaca karena adanya gawai yang mempermudahkan mereka, sehingga mereka malas untuk menulis dan membaca. Kemudian penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Interaksi secara langsung akan berkurang ketika seseorang itu menggunakan gawai terlalu sering, sehingga kecanduan, maka sosialisasi di sekitarnya akan berkurang. Kemudian kecenderungan bermain game online mengakibatkan anak itu malas untuk belajar. Kemudian metode ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan, dan interaksi mengenai hasil pembelajaran siswa dengan dampak dari game online. Kemudian sumber data primer yang saya gunakan ada 3, yaitu mengambil dari guru BK, 3 orang remaja, dan 3 orang remaja yang menggunakan aplikasi gawai, kemudian 3 orang tua siswa SMA tersebut. Dan sumber sekunder lainnya diperoleh dari beberapa bacaan lain.
pada sumber-sumber lain. Kemudian teknik pengumpulan data bentuknya adalah wawancara. Yang digunakan dalam wawancara kali ini adalah wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Kemudian teknik analisis data, yaitu pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan secara objektif. Kemudian mereduksi data tersebut, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mungkin itu saja dari saya, berkurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.